Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Ani dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah teman-teman belajar melafalkan surat Al-Fatihah, sekarang kita akan belajar arti dari surat Al-Fatihah. Supaya teman-teman paham apa sih maksud dari surat Al-Fatihah. Kita belajar lewat lagu yuk, supaya lebih mudah untuk memahami isi dari surat Al-Fatihah. Teman-teman pastinya tahu kan lagu Twinkle Twinkle? Nah, sekarang kita akan mengganti lirik dari Twinkle Twinkle menjadi isi dari kandungan surat Al-Fatihah. Judulnya adalah Senandung Al-Fatihah. Kita dengarkan bersama ya. Ketika teman-teman sudah hafal, kita bisa nyanyi bersama. Senandung Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan di seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah pemilik hari pembalasan, hanya pada Allah kami menyembah, dan hanya pada Allah kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkahi, bukan pula jalan orang yang sesat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia, dan Allah menjadikan surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran atau induk dari Al-Quran. Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembukaan. Coba deh teman-teman cek Quran teman-teman. Surat pertama yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah juga merupakan satu-satunya surat yang wajib kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Karenanya, jika kita sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya jadi tidak sah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan surat ini mengandung pokok-pokok dari ajaran Al-Quran. Seperti kita harus menyembah Allah dan kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dan kita juga harus selalu meyakini bahwa hanya Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh iya, ada adabnya loh sebelum membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah, yaitu membaca ta'awudz yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan membaca ta'awudz, berarti kita sudah memohon dan meminta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar pesan dari surat Al-Fatihah. Kita sebagai umat Islam terbiasa untuk membaca basmalah ketika memulai kegiatan. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang singkat tetapi mempunyai khasiat yang luar biasa. Orang-orang yang terbiasa membaca basmalah, insya Allah akan selalu diberikan keberkahan dan pertolongan oleh Allah. Apa sih arti dari basmalah itu sendiri? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Biasakan sebelum teman-teman memulai kegiatan untuk membaca basmalah ya. Kegiatan seperti sebelum makan, sebelum belajar,
sebelum tidur, sebelum keluar rumah, dan sebelum melakukan perbuatan baik lainnya. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita juga dianjurkan untuk selalu membaca hamdalah. Bacaan hamdalah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih arti dari hamdalah? Kita lihat ya. Arti dari Alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika kita terbiasa membaca hamdalah setelah melakukan kegiatan yang baik, insya Allah, Allah akan selalu memberikan keberkahan pada kegiatan kita. Dan ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah dan kita mengucapkan Alhamdulillah, insya Allah kenikmatan itu pun akan Allah tambah. Contohnya seperti ketika kita mengucap hamdalah sesudah makan, insya Allah, Allah akan menambah kenikmatan makanan yang lebih banyak lagi. Saat bangun tidur, teman-teman juga pasti senang kan? Karena tangan dan kaki ini masih bisa bergerak, mata ini masih bisa melihat. Makanya, jangan lupa ya ucapkan hamdalah agar Allah selalu memberikan kesehatan. Petus. Nah, kita juga dianjurkan untuk selalu meminta pertolongan Allah ya, supaya Allah selalu memberikan jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar itu jalan hidup yang mana sih? Kita lihat ya. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang mengikuti orang-orang yang Allah sayangi, seperti para nabi dan rasul. Banyak loh kisah dari nabi dan rasul yang bisa kita teladani. Dan kita juga harus memohon pada Allah supaya kita terhindar dari jalan yang Allah murkai. Jalan yang Allah murkai adalah jalan orang-orang yang sesat. Seperti jalan orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya. Nah, jadi itu teman-teman arti dari surat Al-Fatihah dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Jadi biasakan ya teman-teman untuk selalu membaca basmalah sebelum memulai kegiatan, supaya Allah memberikan keberkahan pada kegiatan yang kita lakukan. Dan biasakan ditutup juga dengan hamdalah atau alhamdulillah, supaya Allah menambah kenikmatan yang banyak buat kita. Dan kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang selalu bersyukur. Oke, cukup sekian dari Miss Ani. Sampai jumpa lagi dengan Miss Ani. Kita ucap hamdalah sama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Dah.